Tadi masalah sensitif nih. Nah, ini juga sekarang ada isu nih, kemarin kan baru Indonesia, RI sama Amerika Serikat kan udah tanda tangan. Oh ya, Nah, itu kan isunya yang berkembang bahwa tidak ada pihak Amerika nggak mau label halal. Standar Iya. halal Indonesia. Baik, baik. Gimana meluruskan ini? Saya melihat dan saya belum pernah ini pertama kali saya sampaikan satu kalimat nih kepada Ustadz Fahmi ketika saya telah melalui perenungan beberapa hari. Tidak lebih tidak bukan, ini hanya urusan Amerika nggak mau keluar duit lebih banyak, bukan nggak mau halal. Oh gitu. Ya, ada sisi arogansi, nggak mau nurut sama Indonesia juga ada, sehingga dia pakai oki standar. Jadi saya katakan Amerika itu tahu, paham, ngerti bahwa halal itu kewajiban. Apa buktinya? Dia sendiri lebih ketat dalam menerapkan halal. Tahun 70-an itu udah berdiri Ivanka, Islamic Food and Nutrition Council of America itu udah berdiri. Artinya dia udah punya perhatian itu. Dan dia tahu banget bahwa kalau tanpa label halal masuk, kagak ada yang beli. Karena kita sosialisasikan di sini, cintailah produk-produk, salah bukan itu. Itu Pak Ali Markus. Cintailah produk-produk Indonesia. Sekarang? Pilihlah produk-produk yang berlabel halal. Itu yang kita sosialisasikan. Sehingga saya jamin dah, kalau nggak label halal, yang beli cuma 10%. Dan nggak mau Amerika seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemirsa semua, kita ngobrol lagi bersama WFS. Sekarang tamu kita spesial, sohib lama kita. Dulu beliau juga Sekum MIUMI DKI Jakarta, tapi sekarang udah jadi pejabat negara. Ya, Kepala BPJPH Republik Indonesia, Babe Haikal Hasan. Masya Allah. Apa kabar, Be? Sehat, Alhamdulillah, alamin. Masya Allah. Saya mau disclaimer dulu, minta maaf. Mestinya di tempatnya Ustadz Fahmi. Cuman tadi disaksikan sendiri betapa padatnya hari-hari, sehingga saya bilang, Ustadz maaf banget, afwan banget, kalau bisa podcastnya di tempat kita aja deh. Tapi tetap hostnya, tetap hostnya kita. Jadi minta maaf Ustadz Fahmi, minta maaf sama pemirsa di kantor BPJPH, minta maaf. Alhamdulillah. Kita langsung aja, Be, karena ini isu tentang halal ini kan luar biasa, jadi perbincangan di masyarakat. Sekarang saya mau tanya, jujur aja nih, Be, ya, label halal hari ini itu soal iman, bisnis, atau politik? Gini, pertanyaannya Masya Allah, belum pernah saya seumur-umur, saya udah lebih daripada 50 podcast loh ya. Iya. Soal iman, bisnis atau politik? Bisnis atau politik. Jadi gini, dasar pijakannya itu iman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dasarnya itu. Nah, kemudian akhirnya berdampak kepada ekonomi karena potensinya itu bukan potensi, sudah terjadi, maaf. Setahun itu 600 triliun lebih, 640 triliun transaksi halal. Itu bukan pendapatan negara ya, transaksi halal antar kita, transaksi halal. Dan dampak politiknya ada, yaitu penguatan industri dalam negeri dan sebagai barrier to entry juga ya, buat derasnya masuk. Jadi dasarnya iman ada, kemudian berdampak pada ekonomi, kemudian menjadi sebuah penguatan keputusan politik. Itu hati-hati jawabnya tuh. Mandat undang-undang ya. Betul sekali. Masya Allah. Tapi kan Ustaz, sebagai ahli tafsir, Ustadz Fahmi, itu kan diperbolehkan ya. Yang nggak diperbolehkan itu adalah
ketika kita tujuan ekonomi, akhirnya tahu-tahu gimana gini, apa ya, supir taksi gitu kan, supir taksi kan ekonomi itu ya, ekonomi. Tahu-tahu begitu yang naik orang tua, nenek-nenek, nggak punya duit, supir taksinya berkata, ya udah saya sedekahin, boleh kan? Boleh. Jadi boleh nyerong-nyerong gitu kan? Iya, iya. Alhamdulillah. Begitu juga kalau umpamanya niat untuk membangun umat misalnya, mendirikan kampus untuk Al-Quran misalnya. Tapi kan kampus itu kan perlu operasional. Iya, betul. Begitu operasional yang masuk dimasukin ada uang pangkal, boleh juga kan? Selama tujuannya Benar. Nah, Dan pemerintah kan membantu proses halal, boleh juga dong. halal. Iya, Pijakannya itu iman, kemudian berdampak pada ekonomi. betul. Jadi pegangan kita. Ini sebenarnya Ustaz Fahmi lagi ngajarin kita. Nih kalau misalnya saya suka tanya masyarakat nih soal halal ini. Ini halal nggak? Misalnya kita beli warung kelontong ya, atau beli pecel lele, kita beli gorengan, atau beli toko roti. Nah, kebetulan samping rumah Ane kan ada tukang jual roti. Iya, itu Enak banget. Kita udah samperin. Iya, udah disamperin Udah ya. samperin. Nah, kalau ketika saya tanya, ini halal apa enggak? Kenapa jawaban sering di masalah itu cuma bilang katanya sih halal gitu. Ini gimana nih? Gini, salah satu dari 4 strategi BPJPH ini adalah sosialisasi. Nah, ini berat Ustaz. Beratnya itu adalah telah teredukasi beberapa tahun tentang makanan itu yang enak, sehat gitu dan sebagainya. Tidak di halalnya. Sehingga kita start nol deh gitu. Start dari nol deh kita ngurusin halal deh gitu. Jadi kita siapin Ustaz bahasa apa yang paling diterima dan tidak menimbulkan kegaduhan soal halal. Yeah. Kalau saya katakan pokoknya selain ini haram maka timbul kegaduhan. Dan kegaduhannya rame. Halal itu adalah rame. Akhirnya saya mengambil bahasa yang universal karena depannya ya ayuhan nas. Maka saya katakan halal untuk semua manusia. Iya. Halal untuk kita semua. Nah, bahasa halal untuk kita semua itu lebih diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau kita lihat Qur'annya ya hudal linnas gitu kan. Jadi dengan ambil di situ kita mengatakan halal itu perintah Allah, perintah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Apakah dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, apakah dia Sunda, Jawa, Maluku, Ambon dan sebagainya? Wahai manusia, makanlah di bumi Tuhanmu ini yang halal lagi pula baik. Jadi bahasa saya halal itu adalah untuk semua. Untuk semua. Jadi lebih diterima. Lebih diterima. Kalau misalkan ada di beberapa daerah misalnya, dia merasa mayoritas non-Muslim, kemudian buat apa sih halal? Ini dianggap sebagai katakanlah hambatan, momok sebagai apa? Ini bentuk Islamisasi. Yes, sambil kembali menjawab pertanyaan tadi ya, yang menggantung. Jadi ketika orang itu berkata, katanya sih halal, saya udah halal, belum sampai informasi yang lengkap kepada mereka bahwa no pork, no lard itu belum tentu halal. Belum tentu halal, ya. Kan? Tapi kalau sudah ada logo itu jaminan. Jaminan. Mengenai setelah ada logo, kemudian dia bandel menggunakan yang lain, pork atau lard, itulah fungsi evaluasi dari kami mengaudit dalam skala dalam periode tertentu kita berhak mengaudit ulang. Secara random produk-produk begini kita cek ulang. Yeah. Dan dari masyarakat laporan juga itu satu hal yang paling penting yang kita andalkan itu adalah laporan dari masyarakat kepedulian. Kalau daerah yang minoritas Islamnya, contohnya Bali deh misalnya. Yeah. Karena memang ini terjadi di Bali Ustaz. Awalnya mungkin toko restoran di Bali itu pernah mengajukan keberatan kepada kami. Yeah. Lagi-lagi soal sosialisasi Ustaz. Ketika kita sampaikan halal ini supaya toko bapak, toko ibu lebih banyak dikunjungi oleh semua lapisan, baru terbuka. Oh ya, jadi halal sama sekali bukan soal Islamisasi, karena halal untuk kita semua, untuk meningkatkan konsumen. Jadi saya balahkan bahasanya begini Ustaz Fahmi, halal is customer satisfaction.
halal tuh kepuasan pelanggan. No. Jadi, oh iya. Sekarang gini deh, kalau ibu punya toko, nggak ada logo halalnya, jamin Bu, 64% turis, 64% muslim soalnya, 64% nggak masuk. Kenapa? Karena dia melihat logo yang halal. Tapi 64% pasar hilang kan sayang saya bilang. Lebih baik 100% digarap, pasang logo halal gitu. Ngerti kan alhamdulillah? Di Manado, di Papua, di Manokwari, NTT, ngerti alhamdulillah semua diterima. Nah, sekarang kan kita udah lama nih, udah makan warteg di mana-mana, makan warung Padang. Kita udah berasa still yakin aja. Karena yang punya muslim, yang masak muslim, otomatis halal. Sekarang apakah yang model seperti itu, kayak pecel lele pinggir jalan, apakah ini juga harus ada label halal? Betul. Nah, bagaimana itu? Begini, kenapa mereka nggak mau urus halal? Bukan nggak halal ya, nggak mau urus sertifikat ya. Dan bukan berarti mereka haram ya. Mereka tetap halal, cuman belum tertib administratif secara halal. Seperti orang kawin siri dah. Iya. Secara hukum dia udah sah gitu. Tapi kan mesti dicatat gitu kan. Nah, halal juga begitu gitu. Dia udah nggak pakai pork, dia juga muslim, dia juga mukmin, dia juga tanggung jawab pada Allah juga. Namun karena dia belum urus sertifikat halal, dia nggak bisa proses halal. Nah, masalahnya kenapa? Karena dia bilang mahal. Dia bilang repot, dia bilang bertele-tele, rumit. Jawaban saya, oke, itu dulu. Sekarang Ustaz tidak lagi. Saya jamin itu. Kenapa? Satu, kita menggunakan sistem self-declare, kesaksian seorang mukmin kita mesti terima. Dan kita cek, bukan cuma terima, kita cek. Kan dicek, kontak kan diikat dulu, baru dilepas, baru kita tinggal. Ikat dulu, itu yang namanya tawakal. Bapak mengajukan sertifikat halal, iya, kami cuma pakai tumbuhan, minyaknya udah halal, menteganya udah halal, susunya udah halal, kopinya memang barang positif risk yang udah pasti halal. Kita ramu jadi roti bakar, rotinya udah halal. Kita ramu kopinya jadi latte, udah halal semua. Buat apa urus halal lagi? Oh nggak bisa, mesti diurus halalnya. Untuk pencatatan juga kan, begitu. Selama ini udah halal selama ini. Cuman kita wajib tetap urus halal. Ya udah halalin, nggak bisa. Kita mesti dateng lihat prosesnya. Itulah yang kita lihat, persaksian itulah yang membuat kita semakin yakin bahwa Anda itu halal. Jadi logo ini saya jagain banget Ustaz Fahmi. Jadi self declare ini itu dari pemerintah dananya? Iya, ini kita jagain, nggak boleh mentang-mentang self declare langsung, nggak bisa. Datengin, lihat, kunjungin, saksikan dengan mata kepala sendiri sebagai kepanjangan tangan kita. Baru kita baru Anda keluarin. Kalau umpamanya dia prosesnya lengkap, cepat, 1x24 jam setelah disaksikan keluar sertifikat Pak. Gratis lagi. Berarti itu ada pendamping tuh. Yes, betul. Namanya LP3. Betul. Itulah pendamping fungsinya. Jadi walaupun dia udah self declare, proven juga mesti ada. Saksi juga mesti ada. Bukti juga mesti ada. PW, proven and witness. Oke, Be. Sekarang Ane mau tanya, apa sebenarnya mandat utama BPJPH ya? Dan apa yang ingin dibenahi dari sistem sebelumnya? Baik, bismillah. Jadi gini. Presiden Prabowo Subianto ini memang Masya Allah dah ya. Luar biasanya gini. Dia kepengen semua makanan bergizi dan halal. Kenapa dari situ? Allah alam, tapi Anda pernah menyampaikan satu message yang message itu betul-betul mendalam banget kepada Bapak sampai berkali-kali berdiskusi soal message itu. Message itu ada di dalam suratul Quraisy. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasaif. Kenapa bangsa Quraisy pernah menguasai 2/3 dunia ratusan tahun? Karena Rasulullah juga, Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum semua kulluhum radhiyallahu anhum juga minal Quraisy. Terus kemudian Abbasiyah, Umayyah
Lah kok sampai kayak begini kuatnya kenapa? Padahal Quraisy segede kecamatan dulu, Iya. gitu kan? Karena kita dapat pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala rihlah. Dia melakukan sosialisasi, konsolidasi, perjalanan dan tukar menukar budaya. Kemudian dua yang dipegang yaitu at'amahum min ju'. Menjamin bahwa rakyatnya jangan ada rasa lapar. Ya Allah yang jamin. Ya. Tapi kepanjangan tangannya kan kepala negara kan. Yeah. Wa amanahum min khauf, juga takut. Jadi stabil tentang keamanan, Ustaz. Jadi dia pikirin, dia kembangkan sendiri. Tadi ternyata itu ya, iya Pak, saya bilang sih, kalau Ibnu Arabi dalam kitabnya itu Futuhatul Makkiyah, yang dimaksud dengan negara itu adalah melindungi rakyatnya dari rasa lapar dan dari rasa takut, yaitu menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan. Yeah. Kebalik, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sejahtera artinya bebas lapar, kebahagiaan artinya bebas takut. Ya Allah, saya bilang ini konsep Al-Quran, saya bilang gitu. Ju nggak boleh ada dan khauf nggak boleh, ini konsep Al-Quran. Nah, beliau kembangkan dengan cara makan bergizi. Jadi rakyat dengan ini mudah-mudahan yang lihat banyak ya, Ustadz Fahmi. Pak Prabowo itu makan bergizi itu bukan baru. Yeah. Mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu dia udah terapkan dari dia sendiri, dari kekayaan dia sendiri. Yeah. Minimal warga di seluruh lingkungannya, SD-nya, sekolahnya itu ditanggung oleh beliau. Sebagian dari menteri-menteri juga beasiswa dari beliau nih. Ya. Terus kalau atmahum min khauf, setelah dia buktikan ketika beliau sebagai Menhan kan. Amanahum min khauf. Jadi dua ini memang menjadi PR. Jadi ketika itu oke, bergizi sudah lagi berjalan, mandat jawaban Ustadz. Yeah. Halal juga harus diperhatikan. Halal juga harus diperhatikan, bahwa negara itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindunginya, makanannya dilindungi, kehidupannya dilindungi. Jadi menjalankan undang-undang. Gitu. Jadi termasuk dapur-dapur MBG itu halal. harus ada halalnya juga. Dan beliau yang menetapkan, saya sendiri terkejut gitu ya, secepat itu. Beliau Oktober nanti baru mulai ya. Setiap dapur harus punya 3 sertifikat. Selain layak higien, kesehatan, dan juga halal. Setiap dapur gitu loh. Cuman sekarang lagi digempur habis-habisan. Karena ada 1, 2 yang keracunan. Yeah. Ada 1, 2 yang nggak sampai 1 sebenarnya Ustaz, 0,0000. Yeah. Sebab gini hitungannya. Sudah berapa kali MBG memberi makan? 4 miliar kali Ustaz. 4 miliar kali. Sebab jumlah kali 3 kali jumlah hari itu ternyata yang keracunan baru sekitar 20-an barangkali ya. Itu 0,0000 jadinya. Kalau 0,000003 kalau saya nggak salah, 0 7 kali itu. Itu ya berarti nggak sampai 1. Jadi apakah cuman karena 0,0000 rakyat di bawah hentikan? Ya enggak dong. Anda berarti tidak memperhatikan 99,9993 itu nggak diperhatikan gitu. Kurang tepat ya kita tepatin. Kurang ada yang nakal pas, ya ditertibin. Iya, ada yang korupsi ya kita tangkepin gitu aja. Tapi rakyat di bawah itu sangat bersyukur dengan makan bergizi dan halal. Halal itu yang nyambung penting. Pertanyaan Ustadz tadi. Kenapa? Karena semua kepala dapurnya kita training Ustadz. Kita training. Ya. Nah, gimana BPJPH ini membangun trust publik ya, bahwa label halal itu valid dan tidak sekedar formalitas. Baik, begini. Pertama, saya sampaikan tadi soal kita berikan label kalau kita menyaksikan sendiri. Dan tidak berlaku self declare, mentang-mentang self declare ya udah timbang declare, tidak. Self declare ada pendampingan. Lalu bagaimana menjamin bahwa itu valid bukan sekedar formalitas? Kembali kepada masyarakat, Ustaz. Terus terang kita nggak akan sanggup dan nggak akan pernah sanggup untuk mengevaluasi ratusan juta titik, ratusan juta produk, kecuali dari masyarakat sendiri. Gimana caranya? Kita kan punya software yang namanya Halal Max. Di Halal Max itu punya kita juga. Si halal itu dalamnya, perancangannya. Di Halal Max, Ustadz bisa ambil yang mana
Kalau ini masih nomor, kita lagi kembangkan barcode. Ada barcode. Ada barcode, tinggal di scan. Jadi hitung keluar halal, keluar sertifikat, keluar semua. Bahkan kalau urusan daging, keluar RPH-nya dari rumah potong hewan mana. Gitu. Itu kita kembangkan. Itu dalam proses dan itu insya Allah terjaminnya itu kalau masyarakat turut aktif. Jadi kalau masyarakat ikut peduli halal, jalan nih barang Ustadz. Oh. Kalau masyarakat nggak peduli, ya nggak jalan nih barang. Betul. Berarti emang masyarakat emang punya akses ya untuk mengawasi dan melaporkan. Betul. Contohnya adalah ayam goreng Widuran Solo. Ustadz, kalau antum masih aktif di sosmed lihat komen, komennya nyakitin hati Ustadz. Loh ternyata ayam Widuran itu mengandung pakai minyak babi. Kemana aja tuh si Haikal? Kemana aja BPJPH? Ngapain aja selama ini? Saya bilang, ini udah terjadi puluhan tahun. Justru ada gue itu ketemu. Gitu, kok jahat banget statementnya gitu loh. Ya Allah. Yaudah kita ngurus dada aja deh, Tat. Ngurus dada aja, sabar. Jadi penghapus dosa. Penghapus dosa. Ngapain aja tuh BPJPH? Loh, kok ngapain aja? Ngapain aja tuh si Haikal tuh? Berhentiin. Loh, dulu ini terjadi berpuluh-puluh tahun. Justru begitu gue ada, ini ketahuan. Kenapa? Karena kita alhamdulillah berhasil mengedukasi masyarakat. Ini kan ketemunya dari masyarakat. Masyarakat berkata, ini mengandung babi. Dicek. Ternyata ownernya jujur. Ya, minyaknya minyak babi. La ilaha illallah. Bagaimana tuh selama ini? Kita serahkan kepada polisi karena bukan ranah kita untuk mengadili itu. Kalau ada unsur di dalamnya itu penipuan, yaitu urusannya polisi, dendanya berapa miliar, penjara berapa tahun, itu ada undang-undangnya. Polisi bukan kita, gitu. Berarti di rancangan undang-undang KUHP yang baru ini ada masalah? Ada. Kalau saya tidak salah, pelanggaran halal. 2 miliar, denda 5 tahun gitu. Penjara 5 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Ntar lihat ulang kembali. Iya. Nah, berikutnya apakah industri halal hari ini sudah jadi kekuatan ekonomi global atau masih sebatas hanya label-label religius saja? Begini, saya punya data yang dikeluarkan oleh Dinas Standard. Dinas Standard ini adalah lembaga internasional bertempat di Dubai yang mengelola halal dunia. Terjadi transaksi itu sampai 21.000 triliun rupiah. Dalam rupiah, dalam USD 1.3 billion US dollar. Dan angka prediksi ini meningkat 3 kali lipat, kurang lebih menjadi 5 triliun dolar gitu ya. Itu pada tahun 2027 akhir. Prediksi. Kalau yang udah terjadi itu yang 21.000 itu terjadi. 1,3 triliun dolar itu terjadi. Nah, angka ini Ustadz, kalau lihat dibandingkan dengan dunia transaksi, itu sudah mulai mendominasi. Di Indonesia sendiri, halal dari hulu sampai hilir, itu kontribusi terhadap PDB kita 27%. Hampir seperempat lebih. Gede dong Ustaz, bangga gitu ya. Seperempat lebih dari PDB kita itu dari industri halal. Kapan akan terjadi mayoritas? Kalau tertib halal Ustaz. Kalau tertib. Maaf. Kalau tertib halal. Bukan kalau halal ya. Selama ini udah halal. Belum tertib halal. Kalau tertib halal Ustaz, waduh Masya Allah. Jalan ini barang Ustaz. Termasuk penyedia makanan di hotel. Yes. Di tempat-tempat umum, catering. Itu dahsyat Ustaz. Jadi gini, total pengusaha di Indonesia kan 60 juta lah ya, dia gampang. Anda malu-malu enggak nih ngomongin Ustaz. Yang halal baru 3 juta. Waduh. Yang punya kesadaran berrela-relakan diri untuk mendaftarkan usahanya di BPJPH baru 3 juta dari 60 juta pelaku usaha. 60 ini umum ya, semua level ya. Jadi 57 juta lainnya belum tertib halal, dalam proses sebagian.
dari sebagian lagi mungkin dalam tahap belajar, sosialisasi, atau merasa belum penting, belum ingin. Apapun itu saya umumkan. Oktober 2026 ini adalah batas akhir. Batas akhir ya. Jangan lupa, semua presiden telah berupaya untuk halal. Presiden almarhum Pak Harto itu tahun 74 sudah masukin halal dalam nomenklatur kesehatan. Pak Harto. 10 tahun Presiden Jokowi sudah menghasilkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Mandatory, no. Voluntary, Ustaz. Voluntary, sukarela. Pak SBY 10 tahun juga sudah buat PP 42 2024 SBY. Belum jalan juga. Alhamdulillah Allah kasih Pak Prabowo mandatory. Jadi Wajib batas, halal. Batas akhir Oktober 2026. Oktober besok 2026. Nah tuh, pelaku usaha harus nih. Dan jangan merasa bahwa label halal ini menghambat usaha Anda, justru akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Betul sekali. Customer satisfaction. Customer satisfaction. Dan kemampuan kita per hari ini bisa melayani sampai 10.000 sertifikat halal sehari. Per hari. Per hari. Subhanallah. Luar biasa. Kalau gitu standar halal Indonesia ini sudah diakui global ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gimana Indonesia bisa jadi pusat industri halal dunia ini? Dalam proses, Ustaz, dan alhamdulillah kemarin di H20, H20, Ya. itu dihadiri lebih dari 60 negara. Secara aklamasi, saya terpilih. Ya mungkin dari nular wibawanya Pak Prabowo terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Internasional Halal Standar, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan cikal bakal awal dari halal kita diterima di seluruh dunia dan menjadi standar dunia. Gitu. Saya minta tertulis surat-surat itu dan kami kumpulkan sudah lebih dari 30 negara yang secara tertulis menunjuk kami sebagai Presiden Internasional Halal Standar. Insya Allah di bulan Mei ini kami akan bentuk, resmikan, sosialisasikan, undang semua negara yang terlibat. Dan itulah titik di mana Indonesia menjadi halal dunia. Jadi gini, halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Wah, keren itu. Luar biasa. Alhamdulillah ya Rob. Ya Infan di Robbi. Iya. Ini kan didikan dari Miumi. Masya Allah. Ini militansinya nggak diragukan lagi. Insya Allah ya. Kita dakwah dulu di mimbar, sekarang di dalam. Nah, Alhamdulillah, yang penting kita tetap tidak mengurangi porsi. Saya sering dikritik, Ustadz, jadi curhat ini. Dulu Babe tuh galak banget, sekarang tuh nggak galak, melempem. Galak juga, cuma medannya beda. Dulu kita nggak punya suara, Ustadz, untuk menyampaikan langsung kepada negara, kepada presiden, kepada menteri. Nggak punya. Sekarang Allah lagi kasih, ya kita suarakan. Jadi di dalam bahkan galaknya bisa nunjuk-nunjuk 20 negara nih sekarang. Iya kan? Harus standar halal. Iya, double Ustadz bahkan galaknya. Contohnya apaan? Di kesehatan, saya koordinasi dengan Pak Budi, Pak tolong vaksin mesti halal. Dulu di mimbar, sekarang langsung sama orangnya. Sama Pak Budi misalnya Kemendak, Pak tolong ini daging masuk mesti halal. Semua pariwisata juga, Bu Menteri tolong kita bikin desa wisata halal. Sama Kemenperin juga Pak Agus tolong nih Kemenperin. Perindustrian kita nih harus ada yang halal. Jadi justru sekarang jadi lebih ini ya UMKM sama Pak Maman. Pak Maman, UMKM kita ini kudu halal. Baksonya jangan sampai daging tikus gitu kan. Jangan sampai daging babi. Kalau dia mau daging babi harus tulis berasal dari daging babi. Baru lu jual gitu. Bang Maman di UMKM. Sama Kemendes misalnya. Sama Kemendes saya katakan, Pak, tolong Pak, satu desa sediakan 2 juleha, juru sembelih halal. Nah, itu malah lebih kuat dakwahnya, Ustaz. Iya. Gitu. Termasuk koperasi ya. Koperasi mesti wajib itu halal ya, Menkop. Pak Peri ya. Pak Peri. Ya. Jadi dengan cara seperti ini lebih bermanfaat untuk lebih umat dan sekaligus khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, insyaallah. Nah, tadi udah nyangkut masalah isu-isu sensitif nih. Soal tadi ya vaksin apa segala macam. Ini dulu tadi. Iya, fadhol. Waduh, ini ayam jago masa lalu nih jago nih. Bismillah.
Nah, tadi masalah sensitif nih. Nah, ini juga sekarang ada isu nih, kemarin kan baru Indonesia, RI sama Amerika Serikat kan udah tanda tangan. Oh ya, baik. Nah, itu kan isunya yang berkembang bahwa tidak ada pihak Amerika nggak mau Label halal. ngikutin standar Iya. halal Indonesia. Baik, Ya. baik. Gimana meluruskan ini? Saya melihat dan saya belum pernah ini pertama kali saya sampaikan satu kalimat nih kepada Ustaz Fahmi ketika saya telah melalui perenungan beberapa hari. Tidak lebih tidak bukan ini hanya urusan Amerika nggak mau keluar duit lebih banyak. Bukan nggak mau halal. Oh gitu. Ya. Ada sisi arogansi, nggak mau nurut sama Indonesia juga ada. Sehingga dia pakai oki standarnya. Jadi saya katakan Amerika itu tahu, paham, ngerti bahwa halal itu kewajiban. Apa buktinya? Dia sendiri lebih ketat dalam menerapkan halal. Tahun 70-an itu udah berdiri Ivanka, Islamic Food and Nutrition Council of America itu udah berdiri. Artinya dia udah punya perhatian itu. Dan dia tahu banget bahwa kalau tanpa label halal masuk, kagak ada yang beli. Karena kita sosialisasikan di sini, cintailah produk-produk, salah bukan itu. Itu Pak Ali Markus. Yeah. Cintailah produk-produk Indonesia. Sekarang? Pilihlah produk-produk yang berlabel halal. Itu yang kita sosialisasikan. Sehingga saya jamin dah, kalau nggak label halal, yang beli cuma 10%. Dan nggak mau Amerika seperti itu. Nah, kalimatnya yang benar tercantum itu Amerika itu comply dengan segala peraturan Islam ditulis. Sesuai ajaran Islam ditulis. Dan dalam proses penyembelihan dan segalanya itu mengikuti standar OKI. Dia nggak mau mengikuti standar kita. Oh, oke. Kebetulan standar kita sama OKI kebetulan sama. Salah satunya SMIC misalnya. Kita juga menggunakan standar itu. Apa itu? Kebetulan sama juga dengan MUI. Penyembelihan itu persyaratannya ya Bismillah Allahu Akbar. Yang motong harus Muslim. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Tapi kan Amerika dia tidak menerima penyembelihan langsung, dia pakai stunning. Yang itu gimana tuh? sayangnya, unfortunately, pemegang fatwa di Indonesia berdasarkan undang-undang negara masih Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia untuk stunting itu masih diperbolehkan dengan beberapa catatan. Satu, tidak broken skull, tengkoraknya nggak pecah. Kedua, dalam keadaan hidup, hidup baru disembelih. Fungsi daripada stunning itu, kalau undang-undang MUI ini, untuk meminsankan sementara. Sehingga disembelihlah dalam keadaan seperti itu. Disembelih dalam keadaan pingsan sementara. Iya. Belum mati kan? Enggak, belum mati. Nah, gimana mensinkronkan fatwa ini dengan produk yang dari Amerika itu? Caranya kita datang ke Amerika dan menyaksikan dan kemudian mengikuti standar SMIC, yaitu dari OKI. Dan pihak Amerika telah menyetujui itu di semua lembaganya. Ada Ivanka, ada Isa, ada Iswa, itu menyetujui. Dan memang selama ini hanya dia berlakukan seperti itu. HTO yang terakhir, Halal Transitive Maha, itu telah menyetujui Ustadz bahwa prosesnya itu begini. Kalau Ustadz tanya hati nurani saya sebagai pelaku, karena kita berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, ya kita mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tetapi Ustadz, kan hanya Al-Quran yang nggak boleh dibantah dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Jadi MUI boleh dong? Nggak juga begitu, saya nggak bilang begitu. Boleh kita buka forum diskusi lebih lanjut. Rusia Ustadz, semua disembelih tanpa stunning board. Australia saat ini, semua disembelih tanpa stunning captive. Tanpa cetung, tanpa. Kalau kita dibilang repot, repotan mana? Karena Rusia sehari 6.000 ekor, Ustaz. Sehari.
RPH, rumah potong hewan yang ada di RPH yang di Jakarta, di Jawa, di Indonesia, saya tanya, berapa ekor ente potong sehari? Kok bilang repot? Dengan menyembelih kok bilang repot? Berapa ekor ente per hari? Kok Rusia yang 6.000 ekor bilang bisa tuh sembelih semua? Australia Ustadz 26.000 ekor Ustadz, plus daging kambing ya. 26.000 ekor. Kok bisa nggak pakai stunning bull? Nah, ente berapa? Itu sebagai suara rakyat. Tadi saya copot BPJPH-nya, ngomong sebagai rakyat. Kalau soal repot, mereka lebih repot. Tapi kok mereka bisa tidak menerapkan stunning bull sama sekali? Karena yang ditaati OKI comply dengan MUI, masih diperbolehkan, maka saat ini masih diperbolehkan. Kalau kita cari amannya Ustadz, makan daging kambing aja lah. Paling ayam. Itu kambing nggak perlu pakai stunning. Nggak pakai. Sendirian bisa, sereset. Tapi Australia bagus, Rusia bagus. Apa mimpi terbesar Babe untuk industri halal Indonesia? Gini Ustadz, ketika ada seratusan logo lebih Ustadz, jadi satu logo Ustadz. Satu logo berlaku sedunia. Logo halal itu. Halal kan al-halal bai'un wal haram bai'un juga. Haram itu jelas, halal itu jelas. Di antaranya kan yang baru ragu-ragu. Dan menurut Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, babi ya haram. Jadi di mana lagi perbedaannya? Ekonominya, politiknya. Jadi saya kembali ke pertanyaan pertama Ustadz. Iman, ekonomi, politik. Kalau politik dinomorsatukan, jadilah logo bermacam-macam. Kalau ekonomi dinomorsatukan, jadilah tarif-tarif halal. Tapi kalau iman yang didahulukan, maka halal ini akan mendunia. Ustadz, bayangkan coba seluruh dunia itu telah menerima halal. Satu logonya. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Singapura, Malaysia, satu logo. Itu impian saya Ustaz. Cakep tuh. Satu. Powerful banget Ustaz. Dan sedunia akan ikut. Kenapa sedunia akan mengatakan kalau umpamanya nggak halal, nggak berani. Ini yang disebut kedaulatan pangan. That's my dream. Waduh, jadi it's my dream-nya bukan lagi main jalan ke Turki ya. Bukan. Jadi my dream itu bagaimana seluruh produk dunia ini, satu logo, satu halal. proses halal seperti ini. Apa yang terjadi? We are the power, Ustaz. We are the power. Nestle, biar gimana pun itu produknya asing. Nestle dimiliki oleh Swiss. Nestle. Tapi lihat, ada nggak produk Nestle yang non halal? Nggak ada, Ustaz. Nestle jaminan halal semua. Denko-nya, Nestle-nya, Cerelac-nya, KitKat-nya, semua. Kopinya, Nescafe-nya, semua halal. Kok iya? Jadi dalam tanda kutip nurut. Ya itulah kekuatan halal, Ustaz. Sekarang kalau semua dunia seperti itu, we are the power gitu. Tapi menarik nih, Be. Gimana? Saya agak muter dikit. Mindset itu dari sekedar halal menjadi halal dan thayyib. Nah, sekarang kemarin kan lagi rame boykot, divestasi, dan sanksi ekonomi buat pendukung Siriwil, kan begitu. Nah, kaitannya nih, ini agak ngeri-ngeri sedap. Ini halal udah. Tapi perusahaan dia mendukung, katakanlah mensupport genosida. Baik, begini. Gimana kita menyikapi? Balik lagi ke MUI. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa kita jangan sampai mengkonsumsi produk yang nyata-nyata produk itu mendukung proses genosida itu. Sayangnya Ustadz, ucapan MUI yang baik itu dipelintir oleh media. Inilah daftar-daftar produknya. Nggak ada itu Ustaz. Nggak mengeluarkan rilis daftar. Nggak ada Ustaz, tapi dikeluarkan. Cuman kadang ngelihat satu perempuan di sana, sebutlah di Tel Aviv,
ada tentara lagi lewat, dikasih McDonald. makanan, Dikasih burger McDonald, itu. burger. Ini Dikasih KFC. loh, ini si perempuan itu, oknum itu yang memberikan kepada tentara ini, tidak dari company, tidak dari manajemennya, sehingga nggak bisa dong seperti itu diambil satu patokan ini mendukung gitu loh. Contoh lagi Ustadz, yang sering kita minum deh, saya sebut produknya nggak apa-apa pemirsa, Yeah. demi untuk keterbukaan, Starbucks. Apa urusannya Starbucks sama itu? Starbucks berkali-kali menyatakan kami tidak pernah memberikan dukungan baik moral maupun material, baik lisan maupun tulisan kepada mereka. Nggak pernah sekalipun. Tapi korbannya kan luar biasa. Sekarang anjlok loh Ustaz. Iya. KFC juga. Padahal KFC ini harus saya buka di forum. Dan belum pernah saya buka Ustaz. Benar-benar di forum antum ini. Tarannya kena bully lagi. KFC itu nitip Iya. fulus Ustaz. Heeh. Untuk dibagikan bagi orang-orang sana gitu. Jadi apa ya? Banyakan hoaxnya Ustaz. Banyakan hoaxnya. Yang betul itu satu, saya nggak sebut nih yang betul. Satu produk elektronik yang digunakan untuk mereka dalam kegiatan ada. Ada program itu, produk S itu ada itu loh. Itu betul. Saya sebut lagi satu produk. Pizza. Amerika. Dari mana Amerika? Beli mereknya dulu Amerika, yang punya itu keluarga orang Indonesia asli. Gitu loh. Mantan menteri zaman dulu. Kalau itu nggak ada hubungannya sama mereka Ustaz. Kalau dikaitkan bayar royalti gimana? Tidak ada Ustaz. I guarantee you tidak ada. Saya berani Allah. mengatakan ini karena mereka mengatakan tidak ada bayar royalti lagi. Udah selesai waktunya. Sekarang brand own-nya itu adalah milik kita. Nggak ada lagi royalti lagi. Dan kalaupun iya, mereka telah mengeluarkan statement, kami tidak akan mendukung itu. Jangan lupa, lebih banyak pembenci Presiden Donald Trump di rakyat mereka sendiri yang kita lihat tiap hari masih demo kan. Jangan lupa juga Ustadz, rakyat Israel lebih banyak yang turun ke demo untuk minta turun si Benyamin Netanyahu itu, si Zionis itu. Ketimbang yang ini. Ya maklum dia lagi berkuasa. Dulu waktu saya masih aktif di sana Ustadz, itu tiap hari demo terhadap si Benyamin itu. Tapi ya kekuasaan lagi di tangan dia. Jadi belum tentu ya, negaranya mendukung belum tentu. Bijak saja. Kalau ada yang misalkan gini, ada yang memang teman-teman kita ini menekuni di bidang BDS itu kan. Jadi kampanye, boykot, divestasi dan sanksi. Ya. Dia bilang, oh ini sahamnya nih, ada dimilikin, ada BlackRock, ada Vanguard, ya misalkan ada di saham-saham di produk-produk ini. Misalkan, itu gimana? Nah, itu saya belum sampai untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu, karena ketika ini terbuka sahamnya, maka nggak bisa lagi diseleksi Ustaz. Ini nggak boleh beli, ini nggak boleh beli, nggak bisa. Nggak boleh beli saham ya? Nggak bisa lagi, nggak bisa. Ini nggak boleh beli, nggak bisa. Bagaimana kalau bijaknya gini? Kalau di mana penjahat itu mayoritas, jangan sentuh. Gimana kalau kita kebijakan seperti itu? Sebab begitu terbuka, semua orang bisa. Akhirnya, tapi Ustadz, kalau kita menjauh dan lari dari situ, ya berarti sama juga menyerahkan keuntungan buat mereka semua. Ustadz. Iya. Itu aja sih yang saya sesalkan. Gitu. Iya. Oke, sebagai penutup nih, apa pesan Babe untuk umat? Supaya mereka, umat kita ini menjadi konsumen halal yang cerdas dan nggak sekedar ikut-ikutan. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah kita nggak diterima oleh Allah kalau yang masuk itu barang haram. Begitu juga amal kita, apa nggak rugi? Ya, dan itu ketidaktelitian itu karena sifat jahil, sifat bodoh. Lalu bagaimana dong? Ya telitilah. Haram li zatihi jangan disentuh, haram li ghairihi juga jangan disentuh. Ini singkong halal tapi boleh nyolong. Ini haram juga kan?
Haram juga. Jadi entar merembet Ustadz, bukan hanya makanan halal tapi perilaku halal. Belum waktu saya ungkapin. Perilaku halal. Presiden malah sudah mulai tuh. Beliau mengatakan judi itu perilaku yang tidak halal. Dan per tahun sekian angkanya itu angka ya uang haram lah istilahnya uang haram. gitu. Nah, jadi pesan saya kepada semua, nggak usah beli produk kalau nggak ada label halalnya. Kalau Anda yang menginginkan halal. Anda ingin halal, tapi cuek, Anda bohong. Yang penting makanan halal, lo main masuk aja restoran, berarti Anda bohong. Sesuaikan antara kata, jiwa, raga, itu sesuaikan. Kalau Anda peduli halal, masuklah ke restoran, hanya yang halal. Belilah produk, hanya yang halal. Itu kalau Anda peduli halal. Kalau nggak peduli, ya urusan dia sama Tuhan masing-masing. Kata istilah orang tapi begitu. Fazakir innama anta mudzakir. Kita memberi peringatan. Inna dzikratan fa'al mu'minin. Pasti berguna untuk orang mukmin. Terima kasih Bapak Haikal. Naam guruku, Luar Masya biasa. Allah. Siap Tuan Guru. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita jadi sadar bahwa halal itu bukan sekedar label pada kemasan, bukan juga sekedar formalitas administrasi, tapi soal kepercayaan, tanggung jawab kita di hadapan Allah, dan juga masa depan umat. Dari obrolan kita tadi, kita belajar bahwa sistem halal di Indonesia masih terus berbenah melalui peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dan di balik semua itu ada kerja besar yang mungkin tidak terlalu terlihat, tapi sangat menentukan buat masa depan umat di Indonesia. Dan yang paling penting, halal bukan hanya tugas negara nih teman-teman. Yes. Tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai konsumen yang peduli dan mau memilih yang halal. Amin ya Allah. Kita yang memilih, kita yang menentukan apakah kita ingin sekedar katanya halal, atau benar-benar memastikan apa yang kita konsumsi ini jelas halalnya dan thayyib. Terima kasih banyak pada Bapak Haikal. Kita yang terima kasih Ustaz. Luar Viral biasa. Viral ini. Atas insight yang jujur, terbuka, dan mencerahkan. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan tadi soal boykot Nah, jelas ya. clear ya. dan nggak ada yang membuli saya. Kalau dibully bagian dari perjuangan ya. Untuk semua teman-teman kru, semoga obrolan ini juga bukan hanya menambah wawasan kita, tapi insya Allah mengubah cara pandang kita melihat masalah kehalalan ini. Amin. Saya pamit dulu, teman-teman, undur diri, dan insya Allah kita jumpa lagi dengan tema yang beragam dan mencerahkan kita semua. Amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Nasrullah minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, afwan. Terima kasih. Ya Allah, jazakallah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mm-hmm.